Hikayat Cabai Rawit dari Nanggro Aceh Darussalam. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Rumah mereka sederhana, terbuat dari pelepah daun rumbia dengan atap anyaman daun rumbia, dan lantainya hanya berupa tanah yang dipadatkan. Meski hidup dalam kemiskinan, suami istri tersebut sangat rajin beribadah. Suatu malam, sang suami bertanya kepada istrinya tentang nasib mereka yang belum dikaruniai anak. Keduanya merasa bahwa meskipun mereka selalu berbuat baik dan beribadah, mereka masih belum memiliki keturunan. Mereka pun berdoa dengan khusyuk, memohon agar diberikan seorang anak, bahkan jika anak tersebut sekecil cabai rawit sekalipun. Beberapa minggu kemudian, sang istri mulai merasakan sakit di perutnya. Namun mereka tidak menyadari bahwa itu adalah tanda-tanda kehamilan. Hingga suatu subuh yang dingin, sang istri melahirkan seorang anak perempuan sebesar cabai rawit. Meskipun terkejut, mereka menerima anak tersebut dengan penuh kasih sayang, mengingat doa dan sumpah mereka sebelumnya. Anak perempuan itu tumbuh menjadi remaja, namun tubuhnya tetap kecil seperti cabai rawit. Suatu ketika, ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia, meninggalkan ibu dan anaknya dalam kesulitan. Melihat kondisi ibunya yang semakin tua dan lemah, cabai rawit memutuskan untuk bekerja di pasar menggantikan ayahnya. Meskipun sang ibu khawatir, cabai rawit meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja. Dalam perjalanannya ke pasar, cabai rawit bertemu dengan berbagai pedagang. Karena tubuhnya yang kecil, para pedagang tidak melihatnya dan seringkali hampir menginjaknya. Cabai rawit memperingatkan mereka dengan suaranya yang kecil, membuat para pedagang ketakutan dan meninggalkan dagangannya. Cabai rawit kemudian membawa pulang barang-barang yang ditinggalkan pedagang tersebut, seperti pisang, beras, dan ikan, untuk menghindari agar tidak diambil orang lain atau dimakan hewan. Lama-kelamaan, kehidupan keluarga cabai rawit menjadi lebih baik. Mereka memiliki cukup makanan dan harta, meskipun cara mendapatkannya membuat orang-orang kampung curiga. Kepala kampung dan penduduk datang ke rumah si janda untuk mencari tahu sumber kekayaan mereka. Ketika mereka mendengar suara kecil dari balik pintu, mereka menemukan bahwa suara tersebut berasal dari cabai rawit yang sangat kecil. Setelah mendengar penjelasan dari si janda tentang sumpah mereka dan bagaimana mereka mendapatkan anak sebesar cabai rawit, penduduk kampung akhirnya mengerti. Mereka sepakat untuk membantu keluarga cabai rawit dengan memberikan berbagai kebutuhan sehari-hari, sehingga keluarga cabai rawit tidak perlu lagi pergi ke pasar dan hidup mereka menjadi lebih makmur. Setelah penduduk kampung memahami kondisi keluarga cabai rawit dan sumpah yang diucapkan oleh orang tuanya, mereka semua sepakat untuk membantu keluarga ini. Kepala kampung mengumpulkan penduduk dan mengatur pembagian tugas untuk memberikan bantuan secara rutin. Setiap hari, ada saja penduduk yang membawa makanan, pakaian, dan barang-barang lain yang dibutuhkan oleh keluarga cabai rawit. Kepala kampung juga mengusulkan untuk membangun rumah yang lebih layak bagi keluarga ini. Para penduduk dengan sukarela bergotong royong mengumpulkan bahan-bahan bangunan dan bekerja bersama-sama untuk membangun rumah baru. Rumah tersebut jauh lebih baik daripada rumah mereka sebelumnya. Atapnya kokoh, dindingnya kuat, dan lantainya tidak lagi dari tanah, melainkan dari papan yang halus. Kini, hidup keluarga cabai rawit berubah drastis. Mereka tidak lagi merasa kekurangan atau khawatir tentang masa depan. Cabai rawit tidak perlu lagi pergi ke pasar, dan sang ibu bisa menjalani hari-harinya dengan tenang, beribadah, dan merawat rumah. Mereka hidup dalam kebahagiaan dan kesejahteraan, selalu bersyukur atas anugerah yang mereka terima. Cerita tentang cabai rawit dan keluarganya menyebar ke kampung-kampung lain. Orang-orang datang untuk melihat keajaiban anak sebesar cabai rawit yang penuh keberanian dan semangat membantu keluarganya. Mereka belajar tentang kekuatan doa, ketulusan, dan kebaikan hati yang mampu mengubah nasib seseorang. Hikayat cabai rawit ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Mereka menyadari pentingnya bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan, tidak memandang remeh orang lain meskipun berbeda, dan selalu membantu sesama yang membutuhkan. Kepala kampung juga sering mengingatkan warganya akan kisah ini, agar nilai-nilai kebaikan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Akhirnya, kampung tersebut menjadi lebih harmonis, penuh dengan semangat gotong royong dan kasih sayang. Cabai rawit tumbuh dewasa dengan penuh rasa hormat dan cinta dari para penduduk kampung yang menganggapnya sebagai anugerah luar biasa dari Tuhan.
Kisah hidupnya yang luar biasa terus dikenang dan diceritakan, menginspirasi banyak orang untuk selalu berbuat baik dan bersyukur dalam keadaan.